dan waktu mudanya agak nakal gitu. Jadi kalau nakal itu ya kemudian ya siapapun yang punya anak nakal biasanya mentos di kemudian hari gitu. Nakalnya nakal yang memang rada gimana gitu. Nah, Bagus Burhan sebagai nama kecilnya Ronggo Warsito ini dipondokkan oleh ayahandanya ke Tegalsari, Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo. Di sana dia diasuh oleh Kiai Kasan Besar. Jadi sekali lagi, Joyoboyo Ronggo Warsito sebagai yang dianggap orang Jawa mempunyai syair-syair yang berbobot dan bagus, itu kalau kita telisik pribadi dua beliau ini, itu tidak bisa lepas dari siapa gurunya, kan begitu. Nah, artinya Ronggo Warsito juga punya guru seorang kiai besar di Tegalsari Ponorogo yang mengasuh beliaunya, kemudian beliau sampai tidak mau pindah dari Tegalsari Ponorogo itu, kemudian banyak menulis kerentek hatinya yang kemudian menjadi syair dan berbagai karya sastra sebelumnya itu dilahap semua di masa lockdownnya. Jadi Ronggo Warsito di lockdown oleh ayahnya di Tegalsari, kemudian melahap berbagai kitab Jawa kuno yang di dalamnya termasuk kitab syairnya Joyoboyo dan Sabtu Palon. Saya kira itu betul, Mas David. Ya, dengan kondisi seperti itu, meskipun di lockdown, dia diistimewakan juga sampai punya perdian tanah di sekarang jadi museum sekarang, terus sama diistimewakan di sana di Bayat. Iya, di Palaro. Berarti sampean pernah ke sana ini kayaknya. Virtual Mas Agus, sore. Sore Mas. Ingat saya Pak Mas Agus, kita ketemu terakhir di mana itu? Di Manggalawana Bakti, Mas Agus. GG, monggo Mas. Mas Agus. Ya. Saya pernah baca di mana Gunung Tidar tadi yang Mas Agus bahas. Itu ada petilasan apa? Syekh Subakir. Betul. Terus di puncaknya sendiri katanya ada makamnya Semar atau yang Sabda Palon tersebut. Nah, di antara kedua makam tersebut, yang di puncaknya adalah makamnya yang Semar dan yang di bawahnya Syekh Subakir. Di situ ada lapangan. Itu benar apa enggak? Saya cuma pernah baca. Nah, di sana terus ada semacam tugu dengan tulisan 3S, sopo sing sopo salah saleh. Nah, di situ yang saya pernah baca dari penafsiran terutama dari para kejawen itu menafsirkan bahwa Syekh Subakir yang ada di bawahnya tidak berani menempatkan makamnya sejajar dengan yang Sabda Palon, sehingga tulisan sopo salah saleh itulah yang akan membuktikan nanti sejarah yang akan membuktikan. Gimana Pak Mas Agus masalah ini Pak? Monggo. Mas Bagus, buka gambarnya, aku rada lali ketemu ning Manggalawana Bakti ngobrol. Kayak bukan gawean apa ya, kayak ketemu ning Manggalawana Bakti kayak. Saya berurusan masalah IPPKH Mas Agus. Oh iya betul. Ada proyek di situ sama siapa? Mas Arier Lambat, masih ingat nggak Pak? Masih nggak ketemu. Sering ketemu kemarin di video call di kementerian juga. Arier Lambat. Hari kemarin Mas Bagus. Iya. Oh iya ya. Oh. Ini juragan batubara muncul di sini. Agus di rumah kan terus sih. Ada topik menarik yang ikutan Mas Agus nemu. Iya, karena harga batubara mulai turun ya. Betul. Oke, saya kemarin dari Kutai lihat batubara di sana sama Pak Dodi sana kemarin. Awal sebelum di lockdown. Naik pesawat cuma 5 orang. Oke, baik Mas Bagus. Jadi terus terang aja. Jadi hubungan Syekh Subakir, Semar atau Like Sabda Palon itu kan sebetulnya
tergantung buku yang buku yang ditulis seseorang yang kemudian Mas Bagus yang membaca, atau literasi di dalam media sosial kemudian Mas Bagus yang membaca. Ya, artinya di sini peran otoritas seseorang menulis di media sosial atau buku terbitan kekinian itu yang mempengaruhi pemikiran Mas Bagus sebetulnya. Tapi ingat bahwa sepemahaman saya, Mim Ba'di Aulia Syekh Subakir itu tidak berada di Tidar. Memang beliau pernah mendeklarasikan untuk perang terhadap kejahatan di tanah Jawa, itu memang di Tidar. Ini dalam konteks fisik ya, bukan goib. Jadi Aulia Syekh Subakir dikirim oleh Turki Utsmani ke Jawa untuk membersihkan Jawa dari gangguan-gangguan negatif yang dipengaruhi oleh unsur-unsur goib. Nah, muncullah Syekh Subakir datang dakwah juga, kemudian mendeklarasikan itu. Tetapi bahwa itu makam Syekh Subakir ya walau alam. Tapi sepemahaman saya, Syekh Subakir kembali ke Maghribi, ke Maroko. Lalu kemudian ada buku yang mengatakan Sabdo Palon like Semar atau seperti Semar. Nah, ini saya tidak sependapat karena Semar dengan Sabdo Palon itu hal yang lain. Semar mendefinisikan diri sebagai danyang juga, tapi pekerjaan Semar ini dalam konteks danyang-danyang itu lebih baik daripada Sabdo Palon, dia lebih tinggi posisinya. Tapi ada juga yang penulis memaksakan diri bahwa Sabdo Palon itu ya Semar. Nah, ini kan tergantung yang nulis. Nah, kan gitu Mas Bagus. Nah, gitu loh. Tapi dari konteks orang Jawa, Kejawen, ya dalam bahasa sopo sing saleh, itu kan sebetulnya bahasa-bahasa bahasa refleksi diri di dalam literasi agama baik Buddha, Hindu maupun Islam tentang sopo sing nandur ya bakal ngunduh itu. Sebetulnya dalam literasi keagamaan itu juga ada, tetapi dalam konteks kemurnian etika akhlak Jawa itu juga ada. Artinya memang tergantung siapa yang mengkait-kaitkan gitu aja. Seandainya hari ini saya mencoba mengkait-kaitkan, ya nanti buku saya dibaca ya orang akhirnya ramalan Gus kan gitu. Kan gitu. Nanti kan lucu sekali kan gitu. Jadi intinya demikian. Jadi ada emosional otoritas para penulis buku entah di dalam media sosial atau literatur yang print out itu tergantung yang nafsirkan. Jadi saya kira hari ini kita yang berkomunitas di geologi cukup harus hati-hati membaca literasi di media sosial atau literasi di dalam buku-buku tentang karya sastra budaya Jawa. Tetapi bahwa itu karya sastra adalah hal yang baik dan harus kita hargai apresiasinya, tetapi hati-hati di dalam melihat tafsir di balik karya sastra. Selalu ada yang tersirat. Yang tersirat ini tergantung siapa yang membaca. Saya kira itu Mas Bagus. Jadi namain dikit, jadi tidak bisa lepas daripada konflik of interest ya Mas Bagus ya. Iya. Kalau Mas Bagus misalnya membaca laporan eksplorasi geologi dari perusahaan yang lain kan, ini nggak percaya, mengundang orang lain yang lebih kompatibel kan, berarti ada second opini dari sebuah laporan eksplorasi ketika mau di take over kan, jual diligence itu loh. Mas Bagus kan sering beli blog kan kayak gitu misalnya. Gitu. Kira-kira itu Mas Bagus. Matur nuwun Mas Bagus. Mas Bagus. Ayo Mas. Ya, dari istilahnya dari dua marker ini ya, Sabdo Palon sama Jayabaya ini kan provokator Panggowarsito dan beberapa karyanya gitu kan. Nah, sebelum menerjemahkan ramalan Jayabaya dan segala macam, saya ingin melihat Panggowarsitonya ini kan, bagaimana dia menulis dan apa maksudnya, dia dalam tekanan seperti apa. Apakah karena ada tekanan dari Belanda untuk belah Jawa gitu kan, atau Warsito ini inisiatif dirinya tidak terstruktur sehingga ada pustaka, sehingga kita harus mencari sendiri, atau nanti ada semacam machine learning yang mencari tahu sebenarnya
konektivitas antar lokus dalam objek penelitiannya si Tonggo Warsito ini akan ketemu klosurnya gitu. Gimana, Pak? Mas David, bacaan saya Tonggo Warsito masih belum maksimal. Hanya masih dalam tataran siapa dia ketika dia mondok pesantren di Tegalsari. Baru sampai situ. Jadi artinya saya punya bukunya tentang histori Tonggo Warsito, tetapi ketika dia dewasa, kemudian dia banyak mengubah karya sastra dari syair-syair sebelumnya, karya sastra budaya Jawa sebelumnya, itu yang saya belum punya bukunya, tetapi bagaimana dia melakukan kenakalan sampai kemudian diasuh oleh Kiai Kasan Besari di Tegalsari, saya sampai di situ dulu. Jadi saya belum bisa mendiskusikan feedback dari apa yang Mas David sampaikan. Terus terang aja, saya pernah tertirah sampai di gubuknya Tonggo Warsito di Tegalsari. Jadi kalau kawan-kawan geologi mau eksplorasi emas di Trenggalek gitu ya, atau di Ponorogo di Selawu sekitarnya, itu ada desa namanya Tegalsari. Nah, ya rumah asli dari tempat Tonggo Warsito itu geletaan, santai, itu dipertahankan tapaknya dan suwung. Nah, lalu di sebelahnya itu adalah tapak dari Pondok Pesantren Tegalsari dan makamnya Kiai Kasan Besari. Para ulama-ulama di situ ada, guru-gurunya dari Tonggo Warsito. Tapi kemudian Tonggo Warsito dewasa sampai kemudian dia mampu belajar mandiri ketika di lockdown di Tegalsari untuk mempelajari kitab-kitab Jawa yang dibawa oleh penderek-penderek keraton di Breke saja. Jadi kue tak saya lockdown di Tegalsari, tapi tak kasih bacaan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dalam perkembangannya buku-buku yang dibaca Tonggo Warsito itu ada bukunya, tapi saya belum membaca. Jadi terus terang mohon maaf Mas David. Mungkin nanti bisa dicemplungi ke software supaya tahu bahwa Tonggo Warsito ini maksudnya apa, terus ya mengklosur ke klasifikasi seperti apa gitu. Gimana, Pak? Mas Agus boleh sedikit Mas? Oke, jadi untuk karya sastra ini memang kita perlu hati-hati ya melihat konten maupun sejarahnya. Mungkin sedikit menanggapi apa yang Mas David juga tadi sampaikan. Pertama begini, kalau dari konten urutan sejarah, ini karya sastra ini kan munculnya jauh setelah peristiwa-peristiwa di dalamnya. Jadi kan setelah muncul karya para raton dan seterusnya jauh setelah Demak berdiri gitu ya. Artinya bahwa karya ini bukan karya yang muncul pada saat Jayabaya sebagai berdiri muncul. Nah, pada saat itu justru sastrawan-sastrawan di zaman Kediri, zaman Jayabaya seperti Mpu Sedah, Panuluh itu kan membuat karya-karya Guban Kita Mahabharata dan tidak menyinggung sama sekali jangkat Jayabaya ini. Satu itu. Kedua, itu yang menarik dari konten adalah begini, bahwa ramalan-ramalan itu termasuk nanti beberapa kondisi geologi yang terkait yang tersinggung di dalamnya itu dinisbahkan kepada zaman Jayabaya. Jadi bahwa zaman Jayabaya akan muncul dengan prediksi bahwa ada peristiwa A, B, C, D dan seterusnya. Padahal kalau merunut sejarah, kalau jangka Jayabaya itu dinisbahkan kepada zaman kekuasaannya Jayabaya, zaman kekuasaannya Jayabaya itu digambarkan itu zaman yang stabil, ya, adil makmur, tata titi, tentrem, kertoraharjo. Ya. Jadi bertolak belakang dengan kondisi bahwa jangka Jayabaya yang muncul dalam kitab ini, karya sastra ini sebagai zaman akhir zaman, di mana banyak kebobrokan akhlak, kemudian kerusakan alam, kemudian hubungan rakyat dan pemimpin yang tidak baik, kekejaman, semena-mena dan sebagainya. Jadi rasanya aneh kalau karya sastra ini adalah karya sastra yang ditulis oleh Jayabaya sebagai raja yang sedang berkuasa, menisbahkan peristiwa akhir zaman yang penuh ontran-ontran, penuh kerusakan itu sebagai zamannya. Jadi ini nggak masuk akal. Jadi nggak masuk akal kalau ini karya ini ditulis oleh Jayabaya pada zamannya. Mestinya yang paling logis adalah
dia akan menulis sebagaimana Empu Sedap Panuloh, bahkan dia mencoba istilahnya mengintroduce ya, memasukkan gubahan-gubahan Mahabharata itu sebagai bahwa dirinya adalah titisan dewa. Nah, ini sesuatu yang lebih masuk akal. Tetapi dalam Jangkabaya ini nggak masuk akal, karena Jangkabaya ini dinisbahkan sebagai peristiwa akhir zaman yang penuh kebobrokan, kerusakan itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita melihat ini memang ada kontradiksi apa namanya konten dan penulis. Kalau bahwa karya sastra ini ditulis oleh dua penulis yang hidup di zaman keemasan Islam, yaitu atau mungkin juga apa namanya sudahnya ya, Warna itu kan sudah jauh itu gitu ya. Itu saya melihat ada antara melihat kontradiksi. Kontradiksinya adalah begini. Di akhir serat Jayabaya ini justru yang diangkat adalah akan munculnya Bathara Indra sebagai perwakilan untuk membereskan lah ya ontran-ontran di akhir zaman itu. Jadi kitab ini kan bercerita bahwa bagaimana sejarah awal muasal kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, kemudian akan ada muncul ontran-ontran di akhir zaman dengan ciri-ciri A, B, C, dan D, dan nanti akan ada yang membereskan. Itu di akhir bait itu. Ada dua bait ya, 152 sampai 156 itu yang hilang, tetapi apa namanya itu diakhiri dengan bahwa setelah lintang kemukus, gitu ya, artinya itu kan komet 7 hari berturut-turut di ufuk timur muncul, maka akan hilang ontran-ontran gitu ya, dan itu akan ditandai dengan munculnya Bathara Indra. Nah, apakah ini sanepan tadi kalau menyitir siswa di Bathara Indra ini perwujudan dari musim kemarau yang membereskan itu wallahu alam, tetapi yang kelihatan justru adalah diangkatnya apa namanya konten peradaban dari Hindu. Makanya ini yang menurut saya agak juga kontradiktif, karena kalau yang menulis itu adalah penulis-penulis di zaman keemasan Islam dari turunan Sunan Giri, Prapen maupun dari Kadilangu ataupun Romo Warsito. Kenapa tidak muncul justru apa namanya yang membereskan itu adalah katakanlah wisdom dari Khasanah Islam, tapi yang muncul adalah wisdom dari kebudayaan Hindu. Ini nih saya melihat kontradiksi ketiga. Jadi sepertinya kesimpulan saya adalah karya sastra ini karya sastra yang cukup campur aduk gitu ya, dari sumbernya ditulis untuk saya nggak tahu tujuannya sebagai mitologi ya, untuk apa namanya sebagai sebuah karya mitologi lah gitu ya, seperti mitologi yang lain. Terlepas dari kontradiksi yang akhirnya menyisakan banyak pertanyaan itu, kalau saya melihat itu menariknya adalah beberapa hal yang ditulis di dalam Jayabaya itu, dan itu saya meyakini sekali lagi bahwa karya itu tidak ditulis di zaman Jayabaya itu adalah adanya satu bait yang mengatakan bahwa Cina lan Londo kari separuh, orang Cina dan Belanda tinggal sepasang. Ini agak sulit bahwa penulisnya hidup di zaman Jayabaya karena ya belum ada interaksi dengan Eropa di zaman itu. Tetapi yang justru muncul sebenarnya adalah di zaman Majapahit akhir, di mana Portugis mulai bekerja sama dengan Majapahit akhir, yang itu membuat Demak tidak terima dan terjadi perang. Artinya sekali lagi kuat dugaan saya ini suatu karya yang cukup campur aduk sumbernya, ditulis dengan sebuah tujuan yang mungkin untuk menceritakan mitologi gitu ya. Dan itu kemudian oleh penulis lain ya sampai Romo Warsito kemudian juga ditambahkan dengan banyak informasi yang lain. Tetapi sekali lagi terlepas dari itu, yang menarik adalah beberapa bait yang ditulis itu ternyata kejadian sekarang. Nah, ini mungkin fokusnya di situ, termasuk kalau kita kaitkan dengan peristiwa geologi. Nah, bagaimana misalkan kali Asad gitu ya, artinya itu kan kemarau gitu ya, bumi mengkeret dan seterusnya, itu kan sesuatu yang terbukti. Kemudian pasar hilang kumandangnya ya, pasar tradisional ya hilang keramaiannya, kan sekarang kita lebih banyak online di mana lebih tidak seperti pasar pada umumnya.
ini yang menariknya adalah peristiwa-peristiwa itu terjadi dan menurut saya gini, kearifan itu kita maknai sebagai oke, kita melihat ada sebuah karya mitologi ya. Sekali lagi saya melihat itu. Kedua, kita mungkin mengambil pelajaran untuk berhati-hati saja bahwa ternyata ketika kita tidak hati-hati ya, kerusuhan-kerusuhan itu akan datang begitu masif gitu. Itu kalau saya memahami seperti itu Mas Agus. Jadi karya sastra itu secara letterlek kontekstualnya kayaknya akan cukup rumit untuk menelusuri kebenaran konten itu siapa yang nulis, zaman apa gitu. Tapi kita mengambil hikmah saja bahwa ketika kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, itu akan semakin mengundang atau mempercepat ya datangnya akhir zaman yang buruk gitu. Itu sedikit saja mungkin urun pendapat dari saya. Nuwun sewu Mas Agus dan Bapak Ibu. Oke, baik Mas Arju. Intinya kajian ramalan itu kan sesuatu yang bersifat barang miring, tanda petik ya. Jadi barang miring itu tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi saya kira kita cukup arif membaca karya sastra Jawa khususnya, karena hanya Jawa kalau dan Melayu sebetulnya ada karya sastra yang lama yang cukup disegani sampai hari ini, itu berasal dari Jawa dan Melayu. Kalau konteksnya Nusantara ya, itu banyak karya. Tapi yang Melayu cenderung pujangga-pujangga yang hadir kekinian yang lebih pada ideologi Muslim. Tetapi betul Mas Arju bahwa Jawa ini memang campur aduk, ada mix pemahaman dari transisi dari Hindu ke Muslim ke Islam, itu kemudian membuat satu tokoh seperti Jayabaya itu mencari jati dirinya dengan karya sastra itu. Ibaratnya gini Mas Arju, ramalan itu kalau Mas Arju mancing 1000 kemudian dapat iwak 2 itu kan berarti ada yang benar gitu. Artinya nyebar 1000 untuk loro, ini kan berarti ya dapat gitu loh artinya. Jadi dari sekian syair Asmorodono, sekian syair bait sinom, kemudian kita baca, kemudian kita pahami dan tiba-tiba ada yang cocok hari ini, itu kan hanya sekian persen kalau kita bikin statistik gitu loh. Jadi sekali lagi ramalan, kajian-kajian ramalan itu sifatnya barang miring, tergantung siapa yang menafsirkan di kemudian dari syair itu. Karena barang miring bisa jadi meleset karena kita menafsirkan barang yang miring, bukan barang yang tegak. Tetapi karya sastra kita apresiasi, yes. Nah, itu. Jadi makanya di sini ada pertanyaan menarik terkait dengan fenomena 500 tahun. Nah, sama angka-angka itu sudah terlanjur muncul ya oleh Sabdo Palon, dianggap sebagai sumpah serapah. Nah, kalau dikaitkan dengan 500 tahun diukur mundur pada saat Majapahit itu sudah lewat. Tapi perkiraan 500 tahun jangan dipahami terlek sebagai angka 500 tahun sebagaimana statistik 4 tambah 4 sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. 500 tahun itu ibaratnya kalau kita di lapangan, oh kita mau menuju ke desa itu, oh kira-kira kurang saudutan kalau dalam bahasa guyon kita kan. Saudutan lagi nyampe lah. Saudutan itu berapa langkah perjalanan kita dan berapa jam. Jadi saudutan ini saudutan rokok loh maksud saya. Nah gitu loh. Maka ketika Sabdo Palon ngomong 500 tahun, apakah letterlek bahwa dari tahun 1300-an sampai 500 itu sudah lewat semua. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan tapi makanya kita harus hati-hati. Nah, kemudian kita hati-hati melihat relevansi. Ya, ini saya katakan relevansi. Merelevansikan sebuah syair yang dianggap ramalan dan itu miring, kemudian fenomena itu dikaitkan dipaksa-paksakan dengan geologi gitu kan. Ini menurut saya menjadi tidak pas. Jadi ibaratnya analognya nggak pas itu loh, membuat analognya. Syair prediksi berdiri sendiri sebagai karya sastra. Tetapi keheningan hati pada saat membawa syair bahwa itu karya sastra, kemudian kita mencoba kaitkan, ya kita harus melihat bahwa ketajaman menafsirkan kita itu ya harus hati-hati. Jadi kita jangan serta-merta melihat fenomena hari ini, bahkan ada beberapa yang beredar misalnya, ini ada yang pertanyaan, Sabdo Palon Joyoboyo itu dengan terbelahnya Pulau Jawa, dengan aktivitas Gunung Slamet. Nah, semua belum terjadi ya, jadi walau-walau. Jadi kapan meletusnya Gunung Slamet ya pelajari dulu vulkanologinya, pelajari dulu magma-nya, pelajari dulu sejarah erupsinya. Nah kan, jadi saya kira kita harus cerdas
di dalam konteks keilmuan kita mempelajari geologi, tetapi sebagai orang Jawa atau orang Indonesia ketika membaca karya sastra itu penuh dengan simbol, penuh dengan kecampuran ideologi yang mungkin tidak sama dengan kita, karena transisi budaya Hindu ke budaya Islam itu betul-betul luar biasa transisinya, bagus sekali, sehingga pemikiran itu pasti seperti yang disampaikan Mas Arju tadi. Kira-kira itu Mas Arju dan kawan-kawan semua. Lalu ini ada pertanyaan dari Mas Nugroho, ini bagus ini. Mas Nugroho itu ada mengutip syair Joyoboyo tentang masa depan bumi yang getir. Apakah ada terselip solusi pada syair untuk masa depan yang lebih baik? Ya, ibaratnya tetap 50-50. Jadi Jayabaya maupun kalau Sabda Pahlawan itu kritiknya semuanya itu getir. Jadi kalau Bapak kawan-kawan semua nanti ketemu buku tertulis tentang Sabda Pahlawan, Noyo Genggong atau Joyoboyo, kalau membuka yang Joyoboyo, Sabda Pahlawan itu isinya getir semua karena bahasanya sudah kasar. Tapi kalau Jayabaya itu halus sekali. Nah, maka dalam konteks yang Jayabaya tadi, Mas Arju sudah memberikan satu tambahan kecampur aduan dan juga ada bahasa Sanepo atau bahasa analog, ya, artinya dari budaya sebelumnya ke budaya ini. Bahkan David tadi ngomong bisa jadi ini biang keladinya ada Ronggo Wasito yang di kemudian hari mengacak berbagai kitab itu dalam sebuah karya besar dia gitu kan, sehingga orang hari ini udah bingung kan gitu. Tapi intinya bahwa apakah ada syair untuk masa depan yang lebih baik? Saya kira kalau kita percaya pada agama kita masing-masing pasti ada, tapi konteksnya lebih ke ideologi ya, ideologi dalam kita memahami agama. Tapi dalam konteks karya sastra, saya melihat detailnya Mas Nugro. Untuk terutama kitab Musarar ya, Musarar Joyoboyo itu yang paling banyak dibaca dan ditafsirkan oleh generasi di kemudian hari. Jadi syair Musarar itu banyak sekali, sampai Asmoro Dononya itu totalnya 21, Sinom saja itu sampai berapa itu? Sinom itu sampai 29, Dandang Gulo itu sampai 8. Banyak sekali bila kita kaji satu persatu. Saya kira itu semuanya. Ayo. Jadi ini ada beberapa teman-teman muda terjebak dengan informasi akhir-akhir ini ya, tentang kata-kata 500 tahun yang beredar sebagai isu. Apakah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan? Saya kira kita cukup membaca saja, nggak usah, lebih baik membaca kitab suci kita saja, masing-masing sesuai dengan kemampuan lockdownnya masing-masing, nggak usah terjebak dengan angka-angka seperti itu. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Wahyu. Baik, Pak Agus Hendratno, karena waktunya sudah menunjukkan waktu 5+7 menit ya, ini sudah menjelang berbuka. Jadi diskusi kita pada sore hari ini